Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indazar Shimakin. Di sini saya akan presentasi terkait dari penugasan mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Pada penugasan kali ini akan membahas presentasi terkait dengan pendekatan filsafat hukum antara ilmu hukum maupun ilmu sosial. Menurut kita masuk ke yang pertama, yaitu ilmu hukum. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya filsafat hukum ini merupakan bagian khusus filsafat pada umumnya gitu, yang mana dia hanya membahas terkait dengan filsafat hukum secara khusus gitu, sehingga hal-hal non hukum itu menjadi suatu hal yang tidak relevan dalam pengajian filsafat hukum. Selanjutnya, sebagai filsafat hukum ini tunduk terhadap sifat-sifat, cara-cara dan tujuan dan filsafat pada umumnya. Di samping itu juga objek dari filsafat hukum ini akan mempengaruhi filsafat hukum itu sendiri. Dengan demikian, filsafat hukum ini ada hal secara timbal balik gitu antara filsafat hukum dengan filsafat yang saling berhubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum ini adalah cabang filsafat yang mana berupa tingkah laku atau etika yang mempelajari terkait hakikat dari hukum itu sendiri. Jadi objek dari filsafat hukum ini adalah hukum itu sendiri, yang mana dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang kita biasa sebut itu sebagai hakikat. Menurut Purnadi, Purca Baraka, dan Surjono Sukanto, hukum ini dapat diartikan sebagai ada 8 hal gitu. Yang pertama itu ilmu pengetahuan, disiplin, norma, tata hukum, petugas, keputusan penguasa, proses pemerintahan, sikap tindak ajak atau perilaku yang teratur, dan yang kesembilan itu adalah jalinan nilai-nilai. Selanjutnya itu masuk ke materi pembahasan kedua, yaitu ilmu filsafat sosial. Jadi ilmu filsafat sosial ini adalah cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Jadi ini tuh ada sejak Plato dan Aristoteles mengkaji terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan gitu, yang menjadi objek penelitian mereka. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat ini mencerminkan susunan kosmos yang abadi gitu. Manusia ini mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Paham tentang otonomi kosmos ini diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos ini tidak berdiri sendiri. Ada juga perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal gitu. Kita lihat sudah sangat banyak kali perubahan-perubahan besar gitu di masyarakat, yang mana ini memiliki pengaruh yang menjalar dengan cepat dari bagian yang satu ke bagian lain dari dunia. Ya ini hal ini tuh adanya perubahan tersebut ini karena adanya suatu komunikasi yang modern dan teknologi yang sangat berkembang gitu, sangat pesat. Banyak penemuan-penemuan baru baik di bidang teknologi, revolusi, modernisasi pendidikan, dan lain sebagainya. Perubahan dalam masyarakat ini dapat mengenai nilai-nilai juga, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga sosial, dan lain-lain. Ada juga kan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadi perubahan sosial, yang mana sebab-sebabnya ini bersumber dari masyarakat itu sendiri. Antara lain dari berkurangnya penduduk, ada penemuan-penemuan baru, adanya revolusi gitu. Sebuah perubahan sosial ini dapat bersumber pada sebab yang berasal dari luar masyarakat juga. Misalnya kayak dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Mungkin kurang lebih itu saja yang cukup mungkin cukup itu yang disampaikan terkait presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.